Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau nyatakan hari ini Tuhan, terpujilah namamu Yesus, haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa pagi hari ini dalam acara renungan harian dan saya ucapkan selamat pagi
Hari ini hari Kamis. Kiranya Tuhan memberkati. Karena itu jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Sungguh kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, sebelum kami melakukan kegiatan kami sehari-hari, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kembali saya akan melanjutkan bagaimana kita mengalami berkat ekonomi di saat-saat krisis. Saat sekarang ini memang kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis karena dampak dari pandemi ini, saudara. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin sebagaimana janda di Sarfat yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, tapi hanya dia hidup berkelimpahan ketika dia bertemu dengan Elia. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, saudara, belajar dari peristiwa janda di Sarfat, bagaimana dia meraih berkat. Yang pertama, bahwa janda ini bukanlah seorang yang mudah menyerah. Kadang-kadang kita mudah menyerah, mudah kecewa, mudah putus asa, frustasi, dan akhirnya kita patah semangat untuk hidup. Tapi janda di Sarfat ini tidak. Dia tidak mudah menyerah. Meskipun dia kekurangan luar biasa, meskipun tidak ada jalan, tapi dia bisa lihat ada jalan, saudara. Dengan cara dia mengumpulkan kayu, bisa saja untuk dijual, bisa saja untuk dia pakai sendiri, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa janda ini mempunyai sikap hati yang suka menolong. Lakukanlah hukum tabur tuai di dalam hidup kita. Kalau saudara menabur kebaikan, saudara akan menuai juga kebaikan, saudara. Investasi surgawi. Dan hari ini, saudara, yang ketiga, coba kita perhatikan di dalam ayat 13. Ini puncaknya, saudara. Kenapa janda ini diberkati dalam masa-masa krisis? Ayat 13. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 13, firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa janda ini kenapa dia diberkati pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis. Karena janda ini tahu memberi di tengah kekurangannya. Dia tahu memberi yang terbaik di tengah kekurangannya. Meskipun dia sendiri tahu itu perbekalan terakhir buat dia dan anaknya. Setelah itu dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mati atau mati secara perlahan. Tapi dia tahu memberi yang terbaik untuk Elia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah kunci utama kenapa janda di Sarfat mengalami berkat ekonomi di tengah-tengah krisis. Tuhan tidak mau menerima yang sisa. Tuhan mau menerima yang terbaik dari anak-anaknya. Kalau janda ini memberi yang terbaik untuk Elia, Tuhan jauh lebih dari itu, saudara. Oleh karena itu, hari ini siapapun, saudara, bagaimanapun keadaan kita, karena sewaktu Tuhan mau memberi, Dia juga memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian akhirnya janda di Sarfat ini diberkati dengan berkat yang luar biasa, mukjizat terjadi di dalam kehidupan janda ini, dan akhirnya dia diberkati.
dengan berkat yang luar biasa yang gak masuk akal. Apa yang dikatakan Elia itu boleh terjadi, mukjizat terjadi. Sampai akhirnya minyak-minyak itu terisi penuh dan janda ini diberkati Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apabila kita tidak pernah menabur kebaikan di tengah-tengah kekurangan kita, maka kita tidak akan pernah melihat kelimpahan di dalam kebutuhan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi sesuatu yang indah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat bekerja. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah krisis pasti ada pemulihan yang luar biasa. Doa hamba siapapun yang mengikuti acara live YouTube channel ini, kiranya Tuhan memberkati. Jadikan kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, tetap optimis, yakin, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.